Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabar? Baik. Oke, ketua kelas siapkan dulu yuk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang bersedia? Oke, Raisya, silakan maju ke depan, Raisya. Sini. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mau belajar. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Dan berilah guru kami kesabaran dalam mengajar kami. Amin. Amin. Silakan kembali. Siap, gerak. Ibadah, ibu guru kita. Bayar tempat, gerak. Selamat siang, silakan duduk. Oke, apa kabar semuanya? Sehat. Oke, sehat ya. Udah makan? Nah, jadi pastikan jangan ada yang lapar ya. Pokoknya pastikan posisi perutnya udah kenyang. Udah makan tadi kan? Udah makan bekal ya. Oke, siapa yang nggak datang? Ada yang nggak datang? Tidak. Hadir semua ya? Oke, syukurlah. Nah, sekarang kita akan ngapain kita sekarang? Mau ngapain kita sekarang? Mau belajar. Iya, tapi karena ini udah siang, agak lelah kita kan. Supaya kita lebih semangat, ice breaking dulu ya. Oke, coba kita berdiri semua. Kita supaya semangat, kita ice breaking dulu. Seperti biasa, kita punya tepuk semangat ya. Jadi ketika ibu bilang tepuk semangat, kita mulai ice breakingnya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Ding ding ding. So, aha aha ma. Aha aha nat. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, ya semangat ya. Tadi kan dapat semangat. Jadi kita untuk belajar ini harus semangat. Oke. Nah, sekarang kita belajar materi baru tapi sebelumnya ya judulnya hari ini adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat? Kita belajar dulu materi yang minggu lalu. Yang sebelum kita belajar ini apa materi kita? Tentang norma, Bu. Nah, tentang norma. Yakin? Yakin? Nilai dan norma, Bu. Coba dicek kembali catatannya. Apa materi kita sebelumnya? Iya, interaksi antar. Tepuk tangan tuh Amira. Oke, nah hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang kebutuhan hidup manusia. Oke, nah apa tujuan pembelajarannya? Jadi dalam belajar kita selama 2 les ini nanti apa yang tujuan yang pembelajaran kita itu apa? Oke, coba siapa dulu membaca? Si Rahima, coba baca dulu tujuan pembelajaran. Kuat, Rahima. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan kebutuhannya sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan dengan keinginan tentang dengan baik. Peserta didik mampu menganalisis kebutuhan sesuai skala prioritas dengan tepat. Oke, iya terima kasih Rahima. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, supaya nanti kalian mampu bagaimana menjelaskan apa kebutuhan, bagaimana macam-macamnya. Ada nanti kita belajar mengenai skala prioritas. Harus tahu nanti kalian membedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang keinginan. Oke, nah sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai interaksi antar wilayah. Udah tahu kan kemarin ada ibu kasih tugas sama kalian yang ibu suruh kalian cari di rumah kalian apa aja barang-barangnya, dari mana itu berasal kan gitu kan? Itu kan kita belajar kenapa membuktikan adanya interaksi antar wilayah. Kita tinggal di Kolang yang notabene wilayahnya apa di Kolang ini? Patennya apa? Dataran
Ya kan? Ada kalian tengok gunung di sini? Enggak kan? Ini udah tanah rendah, nggak ada gunung. Tapi bisa kita makan wortel setiap hari. Bisa kita makan tomat. Ibu baru setiap hari minum jus wortel. Padahal di kolam nggak tumbuh wortel. Kenapa? Karena ada interaksi antar wilayah. Itu materi minggu lalu. Tapi ada nanti kaitannya dengan kebutuhan. Ini coba. Ibu akan menyajikan gambar. Kamu coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa lah ini? Kalian lihat dulu ini. Ada makanan, ada minuman, ada obat. Oke, kita lanjut dulu. Ada 3 slide ini. Ini gambar apa ini? Selanjutnya. Udah kalian lihat ini kan? Udah, oke. Nah, coba berdasarkan tampilan gambar sebelumnya, menurutmu apa yang dimaksud kebutuhan? Coba, siapa yang kira-kira tahu dia menurut pendapat pribadi? Nggak usah pakai bahasa buku. Coba si Bunga. Apa Bunga? Keperluan, kata si Bunga. Yang lain? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan itu apa? Pertanyaannya kan, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kata si Bunga, keperluan. Yang lain? Keperluan sehari-hari. Keperluan sehari-hari. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, nanti akan kita belajar bagaimana, apa sih itu kebutuhan, ya. Kebutuhan itu benar yang dibilang si Bunga, keperluan. Namanya keperluan itu harus dipenuhi. Sama kayak kita lagi lapar, kayak tadi lapar perut kalian. Kan apa kebutuhannya? Makan. Kan nggak mungkin kau lapar kau cari handphone. Tahu tak? Tapi ada yang ibu tengok kayak gitu, lapar dia dicarinya HP, kenyang. Ya kan? Nggak perlu makan, ya kan? Itu enggak, itu salah ya. Jadi keperluan. Oke, nanti kita gali lagi lebih dalam. Selanjutnya kita jawab dulu. Apakah gambar yang tadi itu termasuk nggak itu kebutuhan yang tadi? Termasuk. Kira-kira masuk golongan kebutuhan yang mana lah itu? Kebutuhan sehari-hari ya. Oke, untuk saat ini pengetahuan kalian itu yang kalian tahu kayak tadi ada gambar makanan, minuman, ya, tas, handphone itu keperluan sehari-hari. Perlu kan? Kalian tengok gambarnya pengen nggak kalian punya? Apalagi tadi gambarnya menggugah selera ya kan? Oke lah. Tapi udah kenyangnya kalian kan? Oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita akan belajar ada kebutuhan versus keinginan. Nah, jadi ternyata kebutuhan dan keinginan ini adalah hal yang berbeda, nggak sama. Bedanya kebutuhan dengan keinginan. Jadi jangan disamakan. Apa bedanya? Oke, kita dengarkan dulu penjelasan singkat dari Kakak Cantik ya. Suaranya sangat menggemaskan. Oke, silahkan kita dengarkan dulu. Oke, kita simak videonya ya. Halo semua, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya. Sebelum membahas perbedaannya, kita perlu mengetahui definisi dari keinginan dan kebutuhan. Apa yang dimaksud keinginan dan kebutuhan? Sederhananya, keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk kita miliki, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam hidup. Nah, dari sini kita dapat mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Lebih jelasnya, keinginan tidak harus dibeli, sifatnya tidak terlalu penting, butuh pertimbangan sebelum membeli dan harus diputuskan. Sedangkan kebutuhan harus dibeli, sifatnya tidak tergantikan, tanpa pertimbangan dulu dan darurat untuk kebutuhan hidup. Adapun contoh keinginan dan kebutuhan, contoh keinginan seperti rekreasi, beli barang mewah, ataupun nonton konser idol K-pop favorit kita. Contoh kebutuhan seperti makanan pokok, rumah untuk tempat tinggal, dan baju. Nah, itu dia video penjelasanku tentang perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya. Terima kasih telah. Tadi katanya kalau kebutuhan bagaimana? Itu ibu harus dibeli, sedangkan keinginan tidak terlalu penting. Iya, katanya kalau kebutuhan itu wajib. Intinya kan wajib, harus dibeli tanpa butuh pertimbangan, iya kan? Tapi kalau keinginan nggak perlu kali dibeli langsung, iya kan? Perlu pertimbangan. Nah, tadi ada dikasihnya contoh. Ibu juga ada kasih contoh, ya.
Nah, inilah contohnya. Misalnya ketika kita lapar, kan cukupnya kita makan nasi, ada ikan terinya, nggak lapar kalian nengoknya ini. Ada telurnya ya kan? Kira-kira kalau makan ini aja bisa nggak terobati rasa lapar? Tapi kebutuhan kita akan makanan bisa berubah jadi keinginan ketika kita pengen yang mewah-mewah kayak yang di bawahnya ya kan? Aku lapar lah. Sebenarnya makan nasi pakai ikan teri, pakai telur dadar pun udah bisa bikin kenyang ya kan? Tapi kebutuhan bisa jadi keinginan ketika kita lapar, kepinginnya makan makanan restoran. Jadi bisa dibedakan nggak antara kebutuhan dengan keinginan? Ibu kasih lagi contoh berikutnya. Nah, ini nih yang paling sering ketika kalian siap olahraga, haus kan? Udah capek lari-lari olahraga, haus. Ketika haus, yang kita butuhkan apa? Iya, minum ya kan? Nah, dengan minuman yang kalian bawa dari rumah, air mineral biasa, itu sudah terpuaskan dahaga kita kan? Tapi bisa aja jadi berubah itu, menjadi keinginan. Bosan minum teh putih terus. Pengennya minum boba lah dulu, minum pop ice lah dulu, iya kan? Berarti kalian sudah mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian berdiskusi. Jadi Ibu bagi kelompok, ada 4 kelompok ya, ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya, silakan kalian diskusikan ya mengenai kebutuhan. Ya, kebutuhan beserta macam-macamnya, beserta dengan kebutuhan keinginan, beserta juga dengan skala prioritas. Jadi nanti tugasnya apa? Kalian urutkan dia masuk golongan kelompok kebutuhan apa. Jadi ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Kepentingan apa aja? Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalian diskusikan dulu. Nanti masing-masing kelompok diskusi baru kita bahas sama-sama. Oke? Kalau belum kalian juga secara mandiri mendiskusikannya. Oke, ini untuk kelompok 2. Oke, ini kalian kelompok 3. Oke, kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Oke. Nah, silakan sekarang kalian berdiskusi. Lihat apa perintah dari LKPD-nya. Ya, sesuaikan, tulis dulu nama kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan bagikan kertas. Nanti itu kan ada gambar. Ya, ada 10 gambar kalau saya tidak salah. Ya, nanti itu kalian urutkan. Nanti di kertas ini, di sini bikinnya dibaliknya ya, di sini. Nanti diurutkan dia dari yang paling penting sama kayak tadi, yang mana yang termasuk kebutuhan. Yang paling penting sampai yang nggak begitu penting. Jadi yang paling atas itu yang paling penting. Diurutkan ya, di sebelah sini nanti ya. Oke. Nanti di sini juga ya, diurutkan. Ada apanya kan, lakbannya kan? Makanya pakai lakban. Pinjam aja itu ada lagi di situ. Boleh. Jangan pakai lem. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Bagi tugas. Ayo. Semangat. Kalau ada yang kira-kira bingung, kasih tunjuk di sebelah sini bikin. Sini. Sebelah sini. Di sinilah ditempel. Yang mana? Yang apa? Yang paling penting. Kalian kan berdasarkan apa? Tengok perintah LKPD-nya. Di situ kalian menentukan kebutuhan manusia. Ini kan ada jasmani, ada rohani. Jadi carilah. Ini kan ada gambar. Yang mana lah ini gambar-gambar kebutuhan ini? Yang mana yang untuk jasmani, yang mana? Jasmani itu apa? Badan, tubuh ini. Yang mana lah kebutuhan untuk kepentingan badan ini? Yang mana? Carilah kayak gitu. Contoh Ibu kasih. Iya, bukan ditulis, ditempelkan. Misalnya bikin jasmani, bikin tulisan jasmani. Misalnya olahraga kan untuk kepentingan jasmani kan? Tempelkan mak jasmani di sini. Bikin dulu judulnya, bikinlah besar di sini jasmani. Di sana rohani. Bikinlah tempel kalau gambarnya. Nggak harus berurut. Nggak harus berurut ya. Pokoknya yang paling penting di sini gambarnya ininya. Yang mana jasmani, yang rohani. Kalian jangan disuruh mencari kebutuhan manusia. Kalian kan berdasar waktu. Ada waktu, kebutuhan sekarang, masa mendatang, mendesak, sepanjang waktu. Ini kan ada dikasih gambar. Nah, jadi nanti kalian bikin tulis judulnya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan apa tadi namanya? Mendesak. Masa mendatang, sepanjang waktu. Bikin judulnya 4 di sini. Lalu lihat dulu gambarnya. Contoh kayak ini kan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini kebutuhan mendesak kan? Harus segera. Tuliskan kan kalau udah di bawah. Aku di kelompok nanti ya. Lalu untuk di sini tuliskanlah nanti. Ini kan ada di sini kan ada kebutuhan sekarang. Ini tadi kan masuk kebutuhan mendesak. Tuliskanlah di sini kebutuhan mendesak ini. 1 gambar 16 pemadam kebakaran. Ini kan kebutuhan mendatang, masa mendatang. Dan haji kan? Bikinlah kebutuhan yang mana masa mendatang. Gambar 18. Dan haji atau umroh apa-apa lah. Nanti kalian kan? Kayak makanan. Apa ini kebutuhan apa ini? Kebutuhan sekarang. Kalau lapar kan perlu makan. Boleh. Gitu dia. Ini asuransi apa? Ini asuransi. Ini untuk masa depan. Asuransi pendidikan. Masa mendatang. Itulah. Ini apa? Bantuan ini bantuan. Ini untuk apa? Mendesak. Iya kan? Kalian campurkan. Ayo diskusikan. Ada yang mengerjakan ini, ada yang menentu. Ayo diskusi. Tinggal nanti kalian. Oke. Ya, jasmani. Ini kalian punya sekunder tersier ya. Oke. Apa? Sebentar ya. Apa ini, Ma? Ini bentar ya, ini LKPD-nya. Ini LKPD kan berdasarkan subjeknya, ada yang individu, ada yang kelompok. Itu kan ada dikasih gambar. Jadi kan contohkanlah gambar-gambar ini, misalnya kebutuhan individu. Ini kan ini baju kan untuk apa?
orang kan. Nah, bikin nanti judulnya di sini kebutuhan individu. Udah, tempelkanlah. Nah, baru di sini tulis yang pertama kebutuhan individu, gambar 28, baju. Sudah, nah ini handphone kan ini kan, nah bikinlah, ya handphone seperti itu. Udah, pertama yang ini apa? Kelompok, berarti masuk ke kelompok. Ini bikin jembatan, ini bikin jalan. Ada yang bingung, ini berdoa, ini bikin sholat, ini berdoa. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau apa? Apa? Itu, ini pun tembok bolong ini bantuan. Nah, bantuan ini. Ini yang bisa kalian apa? Yang untuk kebutuhan keinginannya ada yang bingung? Karena kalian kan berdasarkan apa kan subjek kan? Yang mana kebutuhan? Kebutuhannya semua gitu. Ini bisa kebutuhan atau keinginan? Keinginan, ya boleh keinginan. Ini kebutuhan lah ya, makan ya. Ini kebutuhan, ini kebutuhan ini kebutuhan. Ya, kayaknya kebutuhan. Ya, tapi dibandingkan yang lain ya, nggak apa-apa. Masukkan aja ke keinginannya. Udah. Ah, kelompok 1 sudah hampir siap. Ayo kelompok yang lain. Sudah ya. Iyalah. Ya, bukan gitu juga konsepnya. Oh apa? Si Amira. Oh ya bro, lah bikin dari yang makanan lah dulu ya kan. Ayo diskusi lah, nggak apa-apa. Ngomong aja, nggak usah takut-takut ngomongnya. Ngomong aja. Ini udah yakin kalian ini. Nah, kita mau berpresentasi ya. Jadi setiap kelompok akan presentasi. Oke, Ibu tengok udah kurang lagi semangatnya. Ice breaking dulu, nggak usah duduk, nggak usah berdiri, duduk aja. Oke, kita ulang lagi ice breakingnya. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang ding ding ding. Dum dum dum. Oke, karena udah semangat kita presentasi. Siapa yang bersedia presentasi duluan? Oke, kelompok pertama paling banyak. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan seseorang akan terganggu. Kebutuhan perlengkapan, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah hubungan primer dapat dipenuhi. Kebutuhan primer adalah pertama makanan, teman-teman simak. Kedua minum. Ketiga pakaian, dan keempat adalah tempat tinggal. Oke, itu kebutuhan apa? Primer. Oke, selanjutnya Kebutuhan utama. Oke. Berikutnya Sekunder termasuk televisi, radio, ataupun handphone. Adalah barang-barang yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Oke. Seperti kebutuhan pelengkap. Setelah itu ada mobil, perhiasan, dan sepatu mahal. Ya. Demikianlah yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan kepada teman-teman dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Coba tanya, ada yang... Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu tentang kebutuhan hidup berdasarkan waktu. Ada 3 jenis kebutuhan hidup berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Sekarang yaitu seperti ini. Ini adalah kebutuhan obat
untuk pada saat sakit. pada saat sakit. Ini adalah kebutuhan untuk makanan, yaitu pada saat kita lapar. Ini adalah kebutuhan untuk kita asupan minum, yaitu seperti minuman untuk saat kita haus. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan di masa mendatang. Misalnya, seseorang yang ingin melakukan ibadah haji di masa mendatang bisa menabungnya ini, yang orang yang naik haji. Yang kedua, asuransi. Dan yang ketiga, menabung. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang datangnya secara tiba-tiba. Kebutuhan ini kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu. Terima kasih hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhan yang akan memberikan kepuasan terhadap tubuh dan jasmani seseorang. Contoh gambarnya adalah cemilan saat kita lapar, dan kue, pakaian, berolahraga atau senam, dan obat-obatan. Beribadah, berdoa, berhiburan, dan menonton di bioskop. Iya. Yang dapat kami presentasikan dari depan ini, jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak enak didengar, tolong dimaafkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siang Bu. Selamat siang semuanya. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kelompok saya, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya kepada dia. Oke, itu merupakan kebutuhan yang dipuaskan dan tujuan pemenuhan dirasakan oleh individu atau seseorang. Contoh gambarnya, di sini ada makanan, handphone, alat tulis, pakaian, dan sepatu. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhan yang dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Contoh gambarnya, ada pembangunan jalan, gotong royong, pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pembangunan rel kereta api. Iya. Sekian presentasi kelompok hari ini. Jika ada lebihnya, itu dari saya. Dan jika ada kekurangannya, itu pasti dari saya. Hidup kesetiaan tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Iya. Kebutuhan. Kelompok pertama tadi berdasarkan apa? Apa? Tingkat kepentingan. Kelompok 2 berdasarkan apa? Kelompok 3 berdasarkan sifat. Kalau kelompok 4 berdasarkan subjeknya. Oke, iya. Nah, itu dia diskusinya. Jadi ternyata kita sudah tahu ya, yang kebutuhan-kebutuhan itu ada banyak. Ada 4 ya kan? Ada 4. Ada berdasarkan kepentingan itu, inilah dia yang dibahas kelompok 1. Ada primer, ada sekunder, dan juga ada tersier. Nah, gambar-gambarnya kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, kayak lapar kita harus makan kan. Kalau nggak dipenuhi bisa mengganggu kehidupan kita ya kan. Termasuk sekunder itu misalnya belajar, buku, nonton TV, ya main HP. Tersier, mobil mewah, jam mewah ya. Oke, selanjutnya berdasarkan waktu yang kelompok 2 ya kan. Ini ada berapa yang kelompok 2? Ada 4. Ada berapa semuanya? Ada 4. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Iya, ketika kebakaran. Sekarang harus segera ya. Sama itu kayak mendesak samanya itu ya. Kebutuhan masa mendatang, menabung ya. Contoh misalnya nanti di Jespan pengen jadi tentara, dari sekarang nabung ya kan, atau mau kuliah kedokteran butuh modal banyak, nabung dari sekarang ya kan. Selanjutnya kebutuhan mendesak nih, ketika banjir, bencana alam, butuh bantuan ya. Sepanjang waktu pendidikan, sekolah, termasuk sebenarnya makan itu termasuk nggak kebutuhan sepanjang waktu ya? Ya kan, kita kan lapar terus kan? Iya. Oke. Selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada berapa? Ada 2, yaitu ada jasmani dan ada rohani ya. Selanjutnya jasmani tadi ya untuk badan, rohani untuk pikiran. Oke, yang terakhir ada subjeknya ya. Berdasarkan subjeknya ada 2. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kelompok. Individu untuk diri sendiri, makan ya kan. Lapar, satu orang itu perlu makan ya. Untuk kelompok kepentingan bersama. Oke. Nah, jadi sebentar sebelum kita bermain games ya. Oke, ya jadi itulah dia ya pelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Marilah kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Iya, kata si Cindy, marilah kita memenuhi kebutuhan. Ada tadi kebutuhan, ada keinginan. Ya, nanti harus dipenuhi yang mana duluan? Kebutuhan atau keinginan? Ya. Selanjutnya ada
kayak sekarang kalian kenal tadi kan kebutuhan masa mendatang. Mulailah punya gaya hidup untuk menabung. Karena kita kan pasti punya kebutuhan di masa mendatang kan. Kayak tadi siapa yang mau jadi dokter? Ya kan? Belajar dari sekarang, dikasih kan nabungnya juga, iya kan? Oke, menabung itu enggak ada ruginya nabung kan? Enggak. Oke. Nah, sekarang kita coba bermain games. Bentar ya. Oke, kita mulai. Ya, silakan dibaca. Coba Jespan baca soal pertama. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk kebutuhan. Oke, apa jawabannya? Primer. Oke, coba kita coba. Benar atau enggak? Oke, benar. Ya, mantap. Benar, Jespan. Oke, yang kedua siapa kita? Ayo, Amya. Handphone, televisi, dan internet merupakan jenis kebutuhan sekunder. Iya, sekunder mana jenis itu? Kita coba. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Amya. Oke, nomor 3. Coba baca dulu soalnya, Aaron. Ini adalah seorang siswa SMP negeri 1 orang. Setiap hari dia diberi uang saku atau jajan oleh orang tuanya. Saat jam istirahat kedua, perut Tini lapar. Hari yang menjadi kebutuhan Tini adalah Iya, jawabannya adalah ada itu adalah makanan. Oke, kita coba. Iya, benar tepuk tangan. Iya, kita lanjut. Baca bilang baca Sandi, baca dulu Sandi. Sandi. Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda. Dalam menentukan pilihan, kita harus memilih yang berdasarkan skala prioritas. Pertanyaan di bawah ini yang menentukan membuat pilihan berdasarkan skala prioritas adalah Seperti itu misalnya, Nanda mengambil makan nasi goreng di restoran saat lapar di sehari. Sebelum berangkat ke sekolah, Laila menyempatkan diri untuk sarapan terlebih dahulu supaya semangat belajar di sekolah. C. Sepulang sekolah, Badu memilih bermain terlebih dahulu sebelum mengganti pakaian. D. Saat diberi kesempatan memilih, Joni memilih beri konsep canggih daripada mengganti tas dan sepatunya yang berbeda. Kita coba. Sebelum berangkat makan dulu. Ya, tepuk tangan. Iya, terima kasih benar semua. Oke, tepuk tangan untuk masing satu. Ya, jadi kita sudah belajar tentang apa hari ini? Tentang kebutuhan. Ya, kebutuhan itu terbagi. Kebutuhan itu adalah hal yang segala sesuatu yang harus dipenuhi, ya. Nah, ada 4 jenis kebutuhan. Apa aja? Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingan. Ada berapa tingkat kepentingan? Berdasarkan tingkat kepentingan. Ada primer, sekunder, tersier. Yang kedua, berdasarkan yaitu iya, sepanjang waktu. Yang ketiga, berdasarkan yaitu ada iya, jasmani dan rohani. Yang keempat, iya, subjek. Iya, mantap sekali. Iya, Ibu cukup senang ya karena hari ini kita sudah bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, refleksinya hari ini ya, kita sudah belajar bahwa ada yang namanya kebutuhan dan keinginan. Jadi kita juga di sini belajar ternyata kebutuhan itu beda sama keinginan. Mana yang lebih dulu dipenuhi? Kebutuhan, ya. Lalu mulailah dari sekarang ada tadi kebutuhan berdasarkan waktu masa mendatang, ya. Sukalah untuk menang. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak Ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita doa dulu ya. Oke, siapa yang bisa mimpin doa kita? Amira. Oke, silakan maju ke depan Amira. Dari sini aja ya, dari sini. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah, sekarang kami ingin pulang. Lindungilah guru-guru kami dan teman-teman agar sampai ke rumah dengan selamat. Semoga apa yang kami pelajari tadi bermanfaat untuk kami dan masa depan kami. Rabbil jami iman, wajibnya paman, wa amalan salihan. Amin. Amin. Terima kasih Amira. Silahkan kembali ke tempat. Oke, demikianlah pelajaran kita anak-anak Ibu. Terima kasih buat hari ini. Ibu senang dengan antusias kalian. Kiranya materi hari ini bisa berguna bagi kalian semua dan bisa kalian ingat. Minggu depan kita akan belajar materi yang baru. Apa materi minggu depan yang akan kita pelajari selanjutnya? Yaitu iya, faktor dalam mempengaruhi kebutuhan. Silakan nanti dibaca bukunya di rumah ya. Bisa ya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Selamat siang.